Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Firdausi Putri dengan NIM 242514023 merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan menyampaikan hasil seminar pendidikan profesi guru dengan judul Layanan Bimbingan Kelompok dengan Media Terudasi atau Truth Order Emosi untuk mengenal dan mengelola emosi. Dosen pembimbing saya adalah Ibu Mahmudah Dewi Itmawati, MPD. Pokok pembahasan seminar pada kali ini adalah yang pertama identifikasi diri, kemudian yang kedua refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG, yang ketiga refleksi pengalaman belajar yang bermakna, yang keempat desain inovasi pembelajaran, dan yang kelima adalah rencana tindak lanjut. Identifikasi diri. Yang pertama yaitu visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Visi saya untuk pendidikan Indonesia adalah menciptakan pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas, merata, inklusif, agar dapat membentuk generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik, berkarakter, berintegritas, memiliki keterampilan abad 21, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan siap menghadapi tantangan global. Kemudian visi pribadi saya sebagai seorang calon guru yaitu menjadi guru yang profesional, berkompeten, inspiratif, inovatif, mengembangkan karakter peserta didik, mampu menciptakan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik, mampu memfasilitasi setiap peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Selanjutnya, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai visi tersebut adalah yang pertama, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas diri agar dapat menjadi guru yang profesional dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan saya. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan pengetahuan yang saya miliki sebagai bekal untuk mengajar dengan belajar melalui berbagai platform, literatur, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam manajemen kelas yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, memperkuat pendidikan karakter dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila, budaya Indonesia, dan keterampilan abad ke-21. Kemudian yang kelima, menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan teknologi dan platform digital dalam pendidikan. Yang keenam, membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG ini, saya menyadari bahwa yang pertama, pendidikan di Indonesia seharusnya ditingkatkan kualitasnya, baik dari segi fasilitas, kurikulum, dan pelatihan untuk guru. Serta pendidikan di Indonesia itu perlu adanya pemerataan agar seluruh daerah dapat memperoleh akses pendidikan yang sama. Kemudian yang kedua, pendidikan di Indonesia itu seharusnya inklusif, memperhatikan keberagaman karakteristik, kondisi, dan kebutuhan setiap peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Sehingga semua itu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan berkembang sesuai dengan potensinya. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu harus berpusat pada peserta didik dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, pendidikan di Indonesia itu seharusnya tidak hanya berfokus pada akademik saja, tetapi juga berfokus pada pembentukan karakter dan moral peserta didik.
Nah, saya menyadari bahwa untuk menjadi guru yang profesional itu, saya harus yang pertama mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan sebagainya. Lalu yang kedua, sebagai seorang guru yang profesional, guru itu berperan menjadi fasilitator untuk membimbing dan juga mendidik peserta didik. Jadi tugas guru itu tidak hanya mengajar untuk menyampaikan materi saja, tetapi juga bertugas untuk mendidik, berkewajiban untuk mendidik peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan interpersonal seperti kemampuan komunikasi dan pengelolaan kelas. Sebagai seorang guru itu perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, guru, orang tua, kepala sekolah, dan juga stakeholder lainnya. Dan yang keempat, sebagai seorang guru itu saya berperan sebagai teladan yang baik bagi peserta didik. Saya berusaha menunjukkan sikap dan perilaku yang positif agar dapat menjadi contoh dan menginspirasi peserta didik. Review pengalaman belajar yang bermakna. Selama mengikuti PPG ini sudah mempelajari 12 mata kuliah PPG. Mata kuliah yang pertama yaitu filosofi pendidikan. Nah, pada filosofi pendidikan ini terdapat 4 topik. Topik yang pertama mempelajari tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia sebelum dan setelah Indonesia merdeka. Kemudian topik yang kedua mempelajari tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu berupa pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu topik yang ketiga membahas tentang identitas manusia Indonesia. Dan topik yang keempat membahas Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Mata kuliah yang kedua yaitu pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya atau PPDP. Nah, di topik 1 ini mempelajari tentang mengenal peserta didik, yaitu karakteristiknya, keragaman, dan juga kebutuhan peserta didik. Lalu di topik 2 ini mempelajari tentang melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Di topik 3 mempelajari tentang asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Kemudian yang keempat mempelajari tentang lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Mata kuliah yang selanjutnya yaitu prinsip pengajaran dan asesmen 1 yang efektif di BK. Nah, di dalam mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1 yang efektif di BK ini terdapat 3 topik. Yang topik pertama itu mempelajari tentang asesmen dalam BK. Nah, asesmen ini berupa asesmen kebutuhan seperti angket kebutuhan peserta didik, DCM, AUM, dan sebagainya yang digunakan untuk memetakan kebutuhan sebelum merancang program BK. Kemudian topik yang kedua itu tentang layanan dasar seperti bimbingan klasikal dan juga bimbingan kelompok. Kemudian topik 3 mempelajari tentang layanan responsif yaitu konseling individu dan juga konseling kelompok. Mata kuliah yang selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana topik 1 itu mempelajari tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan juga profil atau gaya belajar peserta didik. Lalu di topik 2 mempelajari tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pada topik 3 mempelajari tentang strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang topik 4 mempelajari tentang merancang, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Mata kuliah yang selanjutnya yaitu perspektif sosiokultural dalam pendidikan.
Pada mata kuliah ini, di topik 1 mempelajari tentang pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan Indonesia, yaitu tentang teori Vygotsky, yaitu tentang ZPD atau Zone of Proximal Development. Kemudian topik yang kedua itu mempelajari tentang konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Topik yang ketiga mempelajari tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Topik yang keempat mempelajari tentang pembelajaran pada ZPD, yaitu Zone of Proximal Development. Dan topik yang kelima mempelajari tentang pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding dalam ZPD. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu topik 6 mempelajari tentang isu-isu penyelenggaraan scaffolding pada ZPD dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Mata kuliah yang selanjutnya yaitu mata kuliah PPL atau praktik pengalaman lapangan. Nah, di mata kuliah PPL ini terdapat 5 topik, yaitu topik yang pertama mempelajari tentang orientasi PPL di sekolah PPL. Kemudian topik yang kedua itu observasi PPL, yaitu tentang observasi berbagai manajemen yang ada di sekolah tempat PPL. Kemudian topik 3 asistensi mengajar. Topik 4 mempelajari tentang praktek pembelajaran terbimbing, yaitu terdapat 3 siklus yang diobservasi oleh guru pamong dan juga rekan sejawat mahasiswa PPL PPG. Dan yang terakhir, topik kelima mempelajari tentang diskusi refleksi akhir PPL 1. Nah, selanjutnya masuk pada semester 2, di mana terdapat 6 matkul. Yang pertama itu ada pembelajaran sosial emosional, yaitu pada topik 1 ini mempelajari tentang kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka CESEL, yaitu Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Kemudian topik 2 mempelajari tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional tentang kompetensi EMC2, yaitu empati, mindfulness, compassion, dan juga critical inquiry. Lalu pada topik 3 itu mempelajari tentang experiential learning, yaitu pembelajaran yang berdasarkan pada pengalaman nyata. Dan di experiential learning ini guru berperan sebagai fasilitator, di mana guru itu berperan mendampingi siswa. Nah, selanjutnya pada topik 4 itu mempelajari tentang experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda ini dapat dipengaruhi oleh faktor bawaan, pengalaman tertentu dalam kehidupan, bahkan dari tuntutan situasi atau lingkungan. Dan yang terakhir, topik 5 itu mempelajari tentang school well-being, yaitu kebahagiaan atau kesejahteraan di lingkungan sekolah. Mata kuliah yang selanjutnya yaitu prinsip pengajaran dan asesmen 2 yang efektif di BK. Nah, pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 yang efektif di BK ini membahas secara lebih rinci terkait topik yang pertama itu layanan dasar, kemudian topik yang kedua itu layanan responsif yang berupa konseling individual maupun konseling kelompok. Nah, mata kuliah yang selanjutnya yaitu pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, di mana dalam mata kuliah ini topik yang pertama itu mempelajari tentang keberagaman anak berkebutuhan khusus. Kemudian topik 2 mempelajari tentang akomodasi yang layak untuk anak berkebutuhan khusus.
Topik 3 mempelajari tentang identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus, di mana identifikasi dan asesmen untuk anak berkebutuhan khusus ini sangat penting dalam merancang pembelajaran, karena untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya, topik yang keempat itu tentang rancangan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Dan topik kelima, mempelajari tentang konsep pendidikan inklusif sebagai pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, topik 6, mempelajari tentang sistem dukungan untuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mata kuliah yang selanjutnya yaitu proyek kepemimpinan. Di dalam mata kuliah ini membahas tentang perancangan dan pelaksanaan proyek kepemimpinan dari tahap orientasi, perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporannya sampai gelar karya proyek kepemimpinan. Mata kuliah yang selanjutnya yaitu PPL 2, di mana pada mata kuliah ini terdapat 5 topik, yaitu topik pertama membahas tentang orientasi PPL, topik yang kedua membahas tentang observasi PPL, topik 3 membahas tentang praktek pembelajaran terbimbing, yaitu terdiri dari 1 siklus. Kemudian topik yang keempat, praktek pembelajaran mandiri, terdapat 4 siklus, di mana pada setiap siklus itu diobservasi oleh rekan sejawat mahasiswa PPL PPG. Nah, di dalam observasinya itu juga observasi rancangan pembelajaran dan juga observasi pada saat pelaksanaan layanan bimbingan klasikal tersebut. Kemudian topik yang kelima itu mempelajari tentang diskusi refleksi akhir PPL 2. Dan mata kuliah yang terakhir yaitu seminar PPG, berisi tentang identifikasi diri berupa visi untuk pendidikan dan juga visi sebagai calon guru. Kemudian yang kedua, refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah. Kemudian penyusunan desain inovasi pembelajaran dan refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG ini. Berdasarkan pada ke-12 mata kuliah yang telah saya pelajari pada PPG ini, saya memilih mata kuliah pembelajaran sosial emosional atau PSE sebagai pembelajaran yang bermakna pada mata kuliah PPG ini. Review pengalaman pembelajaran bermakna mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya, pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini terdapat 5 topik, yaitu topik yang pertama mempelajari tentang kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka CESL, yaitu Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Kemudian topik yang kedua mempelajari tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional tentang kompetensi EMG2, yaitu empati, mindfulness, compassion, dan juga critical inquiry. Kemudian yang topik yang ketiga mempelajari tentang experiential learning, yaitu pembelajaran yang berdasarkan pada pengalaman nyata. Nah, di dalam experiential learning ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi dan membimbing peserta didik. Kemudian topik yang keempat mempelajari tentang experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, gaya pembelajaran dari peserta didik, gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda itu dapat dipengaruhi oleh faktor bawaan, pengalaman tertentu dalam kehidupan, kemudian dari tuntutan atau situasi lingkungan. Lalu topik yang kelima mempelajari tentang school well-being, yaitu kebahagiaan atau kesejahteraan di lingkungan sekolah. Nah, alasan saya untuk memilih mata kuliah pembelajaran sosial emosional sebagai pembelajaran bermakna yaitu
Mata kuliah ini relevan dengan kehidupan nyata karena terkait dengan pengembangan diri saya dan peserta didik, yaitu dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional seperti meningkatkan kesadaran diri, kemampuan berempati, pengelolaan emosi, dan hubungan sosial yang sehat. Kemudian dengan mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini dapat mampu mengenal dan mengelola emosi dan membangun hubungan yang positif serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Nah, jadi hal ini penting karena sebagai guru itu yang memiliki keterampilan sosial emosional yang baik, itu nanti dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan peserta didik. Nah, berikut artefak yang saya pilih pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini, yaitu pada topik 1 koneksi antar materi, di mana pada artefak ini terdapat kompetensi sosial emosional, yaitu yang pertama kesadaran diri atau self awareness. Nah, kesadaran diri ini merupakan kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Kemudian yang kedua, self-management atau manajemen diri. Nah, ini merupakan kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making, di mana pada kompetensi ini itu dapat membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Dan yang keempat, kesadaran sosial atau social awareness, yaitu kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan yang kelima adalah keterampilan sosial atau relationship skills, yaitu merupakan kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Berikut saya cantumkan artefak yang saya pilih. Berdasarkan refleksi pengalaman pembelajaran yang bermakna, yaitu mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Kemudian topik yang saya pilih adalah topik 1 dan artefak yang saya pilih adalah topik 1 koneksi antar materi. Kemudian saya menyusun desain inovasi. Yang pertama, saya membuat RPL layanan bimbingan kelompok dengan topik yuk kenali dan kelola emosi diri. Kemudian yang kedua, saya juga telah membuat buku panduan yaitu dengan judul layanan bimbingan kelompok dengan media Trudasi, Truth Order Emosi untuk mengenal dan mengelola emosi. Kemudian yang ketiga terdapat media Trudasi di mana terdapat roda putar atau spin wheel dan juga kartu truth dan kartu dare. Kemudian saya juga telah membuat PPT tentang mengenal dan mengelola emosi. Dan yang terakhir adalah terdapat video layanan bimbingan kelompok di mana media yang telah saya buat, desain inovasi yang telah saya buat ini sudah saya uji cobakan dan sudah saya lakukan dengan peserta didik di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Nah, di sini terdapat 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru adalah yang pertama, saya akan berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, mengikuti komunitas, dan melakukan refleksi diri untuk dapat terus berkembang menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha membangun hubungan positif dengan seluruh peserta didik agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan juga mendukung. Selain itu, saya juga harus membangun hubungan yang baik dengan guru mata pelajaran, orang tua, dan stakeholder lainnya sehingga saya dapat berkolaborasi dalam membantu meningkatkan potensi peserta didik secara optimal.
Kemudian yang ketiga, menyusun pembelajaran yang bervariasi, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik menggunakan metode yang menarik, media interaktif dengan pemanfaatan teknologi agar pembelajaran dapat sesuai dengan perkembangan zaman dan terkini. Nah, sebagai seorang guru profesional, saya akan melakukan yang pertama, yaitu mengembangkan kompetensi dan dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membangun hubungan positif dengan peserta didik dan memahami kebutuhan, karakteristik, dan gaya belajar peserta didik agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, saya akan menggunakan metode dan media yang menarik, interaktif, sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, saya akan mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang kelima, saya akan melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui keberhasilan layanan sehingga dapat meningkatkan layanan BK yang telah saya laksanakan. Demikian presentasi seminar yang telah saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.